Thalha bin Ubaidillah di kisaran 20 sampai bahkan kurang. 21, 22, ada yang 18, 19. Saat itu ketika masuk Islam. Ini diantara para sahabat yang masyhur lah. Artinya nama-nama sahabat yang masuk Islam di periode awal di Mekah itu, tadi saya katakan rentang usianya 20-an tahun sebenarnya rata-ratanya. 20 ke 30. Begitu juga para sahabat dari kalangan Ansar di Madinah ketika mereka masuk Islam. Itu usianya juga sama di kisaran itu. Mu'adz bin Jabal yang kemudian dipuji oleh Rasulullah SAW, wa afqahuhum Mu'adz, dan dari semua sahabatku yang paling faqih adalah Mu'adz bin Jabal. Bayangkan Mu'adz bin Jabal itu ketika baiat Aqabah, berbaiat kepada Rasulullah SAW sebelum hijrah, usianya 18 tahun. 18 tahun. Ka'ab bin Malik lebih muda lagi. Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu seorang tokoh besar. Ketika dia masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair sebelum hijrah, Rasulullah SAW mengirim duta. Juru dakwah pertama keluar Mekah itu adalah Mus'ab bin Umair. Dan saat itu juga Mus'ab bin Umair baru 20-an tahun. Menjadi duta pertama, juru dakwah pertama, mewakili langsung Rasulullah SAW di usia 20-an tahun. Ada satu orang yang masuk Islam namanya Sa'ad bin Mu'adz dari Bani Abdul Ashhal dari Aus. Ada dua kabilah besar di Madinah, yaitu Khazraj dan Aus. Dari semua kelompok Aus, Bani Abdul Ashhal itu yang paling menonjol, dan tokoh utamanya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ketika Sa'ad bin Mu'adz bertemu dengan Mus'ab bin Umair, waktu itu asisten Mus'ab bin Umair, As'ad bin Zurarah, berkata, ini yang datang bukan orang sembarangan. Kalau dia bisa engkau Islamkan, aku yakin satu kabilahnya, satu sukunya Bani Abdul Ashhal itu akan nurut. Wah, pengaruhnya kayak gini. Masuk Islam, singkatnya masuk Islam. Saat itu juga di satu majelis. Begitu Sa'ad bin Mu'adz pulang kembali ke kaumnya Bani Abdul Ashhal, dia berkata begini, ya kaum, keluargaku, kaumku, kalian selama ini memandang aku sebagai apa? Anta sayyiduna, engkau pemimpin kami, engkau tetua kami, dan seterusnya. Semua kata-katamu kami turuti, semua keputusanmu kami taati. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Kalamukum alaikum haram. Semua yang kalian katakan ku anggap tidak ada. Itu omong kosong. Kalau kalian tidak masuk Islam hari ini juga. Bayangkan itu. Satu Bani Abdul Ashhal masuk Islam semuanya sore itu juga, hanya satu yang tertinggal. Baru masuk Islam telat pas Uhud, perang Uhud. Bayangkan itu kata-katanya. Tahukah berapa usia Sa'ad bin Mu'adz saat itu? 28 tahun. 28 tahun. Jadi kalau kita bicara tentang karakter para sahabat sebenarnya secara umum yang ada di sekeliling Rasulullah SAW, yang menopang kesuksesan dakwah Rasulullah SAW, itu usianya di rentang itu 20-an tahun sampai 30-an tahun. Dan dengan prestasi yang luar biasa, artinya mereka itu produktif, berkarya di usia muda. Itu salah satu karakternya.
Dan bobot karyanya itu sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menunjukkan kualitas karya mereka. Itu dipuji oleh Allah, diridhai oleh Allah. Berarti levelnya tinggi sekali. Nama seperti Ali bin Abi Thalib saya yakin masyhur. Dan kurang lebih banyak sisi dari kehidupan Ali bin Abi Thalib yang diketahui. Sebagai anak 10 tahun gitu ya, ketika masuk Islam. Tapi lihat kakaknya, Ja'far bin Abi Thalib, yang terpaut 10 tahun di atas Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini memimpin kaum muslimin hijrah ke Habasyah di tahun ke-5 di Mekah. Artinya usianya waktu itu, waktu memimpin rombongan kaum muslimin hijrah ke Habasyah, 25 tahun. Memimpin 100 orang. Dalam kondisi, katakanlah, dalam tanda petik terusir dari Mekah. Kan sebelumnya kaum muslimin diintimidasi sangat luar biasa di Mekah, sehingga Rasulullah SAW mengarahkan, sudah sekarang selamatkan dulu keyakinanmu. Dan yang paling pas, yang bisa kemudian lingkungan yang paling aman itu Habasyah. Ke Habasyah sana. 100 orang ke Habasyah. Nyebrang Laut Merah loh. Perlu diketahui pada masa itu, pelabuhan Mekah itu bukan Jeddah. Kalau sekarang kan Jeddah. Jeddah itu kan pelabuhan Hijaz, yang paling dekat Mekah. Dulu namanya Syuaibah. Kalau Jeddah itu dari Mekah, itu malah agak naik, agak ke utara. Syuaibah itu agak ke bawah, agak ke selatan. Nah, dari Syuaibah itu kemudian nyebrang ke Habasyah, ke bawah lagi ke Afrika. Ethiopia sekarang kan. Di Habasyah, selain memimpin 100 muhajirin dari Mekah, yang itu tidak mudah tentu saja karena harus mendapatkan jaminan perlindungan, keamanan. Awalnya bukan dari Najasyi. Awalnya dari mitra dagang kaum muslimin yang ada di Habasyah. Artinya mulai jaringan dagang. Makanya kalau kita baca dalam Sirah Nabawiyah, hijrah ke Habasyah itu 2 gelombang. Gelombang pertama sekitar 11 orang, laki-laki perempuan. Gelombang kedua baru 100. Gelombang pertama itu hampir seluruhnya adalah pengusaha. Pengusaha. Utsman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abu Salamah, pedagang semua. Karena mereka yang membuka jalan melalui jaringan mereka yang ada di sana, jaringan dagang pengusaha, kemudian yang 100 datang dititipkan. Begitu teknisnya. Kaum muslimin baru bertemu dengan Najasyi gara-gara ada duta Quraisy musyrik. Waktu itu ada 2 orang, Amr bin As, saat itu masih musyrik, dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Duta Quraisy menghadap Najasyi, meminta Najasyi untuk mendeportasi kaum muslimin yang hijrah. Jadi karena ada permainan tingkat tinggi, Najasyi tidak mau menandatangani atau membuat keputusan begitu saja. Ya, aku DO, deportasi. Panggil dulu sini, aku ingin dengar dari mereka. Tidak mau dari satu pihak. Itulah momen pertemuan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah dengan Najasyi. Yang menarik di sini, tentu saja ada adu argumentasi di hadapan Najasyi. Ada diplomasi tingkat tinggi. Di satu sisi Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah ingin menarik kaum muslimin, mengeluarkan kaum muslimin, sementara kaum muslimin ingin bertahan. Najasyi sebagai penentu. Bayangkan, dari segala sisinya jelas Quraisy menang. Dari segala sisinya Quraisy menang. Hubungan diplomatik, hubungan perdagangan, kemudian hubungan resmi. Kaum muslimin kan gak resmi sebagai penduduk Mekah. Tapi kekuatan argumentasi yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Thalib mengalahkan semua keunggulan Quraisy.
Kalau kita baca dalam buku sirah, ada riwayat Ummu Salamah yang menceritakan detail percakapan atau diplomasi, katakanlah gitu, Ja'far bin Abi Thalib dengan Najasyi. Dan itu menarik kita baca perlahan-lahan. Bagaimana Ja'far bin Abi Thalib men-setting pembicaraan itu agar betul-betul mengena dan bisa diterima oleh Najasyi. Najasyi itu kan sederhana begini, ingin tahu saja, karena kan dia diadu domba oleh Amr bin As. Paduka, ada sekelompok anak muda, kalau bahasa kita bau kencur, gak punya banyak pengalaman, itu melarikan diri mereka dari negeri kami, meninggalkan keyakinan paman-paman mereka yang lebih senior, yang lebih mengerti dari mereka. Jadi mereka keluar itu karena menyimpang dari keyakinan moyang mereka dan tidak masuk ke agama Anda. Wah kan, artinya tidak memeluk agama Anda. Itu artinya apa? Ini keyakinan asing loh, berbahaya loh Paduka, dan dia ada di negerimu, bisa mengacau ini. Wah, akidahnya beda. Itu Amr bin As. Usir mereka Paduka. Kata Najasyi, aku tidak akan mengusir sebelum aku mendengar langsung dari mereka. Najasyi bertanya begini, sebenarnya agama apa sih yang kalian anut? Yang gue dengar kalian meninggalkan keyakinan moyang kalian, tapi juga tidak menganut agamaku. Terus agama apa? Agama apa? Agama baru dong. Bahaya nih, bid'ah nih. Kan gampang jawabannya, simple. Agama Islam Paduka. Enggak begitu Ja'far. Ayyuhal Malik, ketika ingin menjelaskan apa itu Islam, inna kunna qauman ahla jahiliyah. Paduka, sebelum ini kami adalah orang-orang jahiliyah. Wah, masuk istilah negatif tuh. Dan memang itu fakta. Jahiliyah itu apa? Diterangkan. Selama kami ini hidup dalam kejahiliahan, na'budul asnam, yang kami sembah semata-mata berhala. Kami memakan bangkai. Dalam konsep Islam, segala sesuatu yang dimakan, dikonsumsi, bukan segala satu, maksudnya binatang, makhluk hidup, tanpa disembelih dan baca bismillah, itu bangkai. Bukan berarti bangkai dalam arti busuk kayak gitu ya, enggak lah, itu mah fitrah manusia nggak mungkin makan. Artinya sembarangan aja hidup. Nusiul jiwar, kami buruk dalam bertetangga, menyakiti orang, memutuskan silaturahim, kekeluargaan. Wa ya'kulul qawiyyu minadh dhaif. Dan siapa yang kuat di antara kami dengan begitu semena-mena bisa memangsa yang lemah. Wah, pokoknya keburukan jahiliyah aja, ya apa adanya lah disebutkan. Itu kami dulu. Kemudian muncul seseorang di antara kami yang kami kenal latar belakangnya. Soalnya CV-nya kami kenal baik, portofolionya kami kenal baik. Kami kenal kejujurannya, kami kenal amanahnya, kami kenal kebaikannya, kami kenal keturunannya dan nasabnya dan segala kebaikannya. Kami tahu persis dia, nggak pernah berbohong, nggak pernah apa. Dia kemudian mengatakan, aku adalah utusan Allah. Artinya kami tidak ada alasan untuk tidak percaya dong. Karena selama hidup bersama beliau, nggak pernah beliau berbohong. Itu kan yang paling sulit untuk dijadikan celah oleh orang-orang kafir untuk menolak Rasulullah SAW. Nggak benar, nggak mungkin kamu utusan Allah. Berarti kan berbohong. Dasarnya apa? Rasulullah SAW selama 40 tahun hidup di tengah masyarakat Quraisy nggak pernah sekalipun berbohong. Dan itu pernyataan musuh-musuhnya sendiri. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan bahwa beliau adalah utusan Allah dan memberikan kabar begini-begini, awalnya kan Rasul memancing. Kalau aku katakan kepada kalian bahwa di balik lembah ini ada satu pasukan berkuda dan siap menyerang kalian pagi ini, kayak kita sekarang di sini, nggak tahu kan di luar sana
Karena dari rumah ke masjid pagi-pagi betul. Rasulullah bilang itu, kalau seandainya di balik lembah, kita tahu Mekah itu kan bergunung-gunung. Di balik gunung ini, di lembahnya, sekarang ada pasukan berkuda siap menyerang kalian. Kalian tidak tahu dan hanya aku yang tahu beritanya. Awa kuntum musaddiqiyya. Kalian percaya dengan kabarku, denganku sebagai sumber kabar? Apa kata orang-orang Quraisy? Orang-orang musyrik yang kemudian jadi musuh-musuhnya. Bala, tentu kami percaya selama engkau yang menyampaikan berita itu. Selama sumbernya adalah engkau wahai Muhammad. Kenapa? Majarrabna alaika kadziban. Ini di usia Rasulullah 43 tahun. Artinya selama 43 tahun kau hidup bersama kami berinteraksi denganmu. Rasulullah pedagang, punya mitra, punya apa banyak, luas pergaulannya. Kami tidak pernah mendapatimu sekali saja, enggak pernah engkau berdusta. Bayangkan, kalau enggak pernah mendapati Rasul berdusta, terus apa alasannya tidak percaya dengan berita berikutnya? Kan gitu. Beritanya bukan itu kata Rasulullah, aku utusan Allah. Wah, makanya kata Ja'far ini logis. Logika kita harus menerima bahwa Rasulullah SAW itu harus dipercaya. Paduka, dia mengajarkan kepada kami untuk hanya menyembah Allah semata, agar kami memperlakukan keluarga dengan baik, menghubungkan diri kami dengan keluarga dalam hubungan yang baik, bertetangga dengan baik, agar kami begini, segala kebaikan Islam sebutkan. Gara-gara kami beriman kepadanya itulah fa'ada alaina qaumuna, kaum kami, orang-orang ini, Amr bin As dan kawan-kawan ini memusuhi kami, mengintimidasi kami, menyakiti kami, mereka benci kami. Kami itu dibenci mereka gara-gara ini, sampai menindas kami. Karena kami tertindas, maka kami harus mencari tempat yang bisa menjamin keamanan kami untuk menyembah Tuhan kami, menjalankan keyakinan kami. Dan untuk itulah kami membeli negerimu, karena kami tahu engkau seorang yang adil dan wa asarnaka ala ghairika, dan aku lebih memilih engkau, atau kami memilih engkau ketimbang siapapun, karena kami yakin dengan keadilanmu. Coba bayangkan menerangkan Islam itu. Kan tadi pertanyaan Najasyi, agama apa sih yang kalian anut? Sesederhana itu. Ketika kemudian menjelaskan Islam, nah Islam itu akan jelas kalau kita tahu pembandingnya. Ja'far bin Abi Thalib menjelaskan jahiliyah sebagai pembanding dari Islam. Ini buruknya jahiliyah tuh kayak gini, Paduka. Dan kami kebalikannya, gara-gara kami menjadi lebih baik, kami dimusuhi, diintimidasi. Untuk itulah kami hijrah ke kemari. Wah, di sini. Ini 25 tahun loh usianya. Di hadapan Najasyi, mendengar itu Najasyi hebat. Enggak begitu saja nerima. Karena ketika mendengar bahwa yang muncul adalah seorang nabi, Najasyi Nasrani waktu itu. Pasti harus ada wahyu. Sampaikan kepadaku wahyu yang kau terima darinya. Dan ternyata Ja'far sudah menyiapkan bagaimana supaya bisa menyentuh sisi emosi Najasyi yang dibaca surah Maryam. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kenapa surah Maryam? Karena Maryam itu sangat emosional, itu isu Maryam sangat emosional bagi orang Nasrani. Ingat, orang-orang Nasrani sangat mengagungkan Maryam. Dan memang Maryam adalah agung. Dalam Islam, Maryam agung, wanita suci. Tapi kan kemudian Yahudi, wah itu masuk dari situ untuk menjatuhkan Nasrani. Dengan menuduh Maryam macam-macam. Yang jelas kan melahirkan anak tanpa suami, kan kalau logikanya kan begitu. Berarti kan ngaco nih. Ketika surah Maryam dibacakan, dan itu tentu saja bukan, kan ini wahyu Islam.
isinya mengagungkan Maryam, itu Najasyi langsung menangis. Ya campur aduk lah, haru, bangga, senang. Ternyata kebenaran keyakinannya bahwa Maryam itu agung dibenarkan oleh agama lain. Jadi punya sandaran baru. Waktu Yahudi udah gak jelas, gak benar ini. Wah, kata Najasyi, udah bubar forum ini. Antum syuyumun fi ardi. Kalian bebas menyembah Tuhan kalian, meyakini agama kalian di tanahku, di wilayahku. Man sabbakum ghurim. Siapapun yang menghina kalian, merendahkan kalian, mengusik kalian, akan kujatuhi hukuman. Kena denda, perdata. Ghurim, gharamah. Ini keberhasilan seorang Ja'far bin Abi Thalib di usia 25 tahun. Subhanallah. 25 tahun. Apakah hanya laki-laki? Tidak. Perempuan pun sama. Coba lihat Ummahatul Mukminin, usianya berapa sih? Rata-rata di 20 ke 30 tahun sama. Ada satu nama di luar Ummahatul Mukminin yang harus ditonjolkan. Asma binti Abu Bakar. Kakaknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Asma itu peran yang paling menonjol dalam arti dia berada di posisi yang tidak bisa dimainkan oleh siapapun. Perannya adalah ketika bahasa kita mungkin ya, ketua panitia penyelenggaraan atau pelaksanaan hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Suksesnya itu diantaranya karena ada panitianya. Kalau bahasa kita itu panitia. Karena kan kita tahu Rasulullah SAW itu ketika meninggalkan Mekah tidak langsung ke Madinah kan. Nah kalau umroh, kalau haji kan suka ziarah tuh. Kemana? Yang pertama kali biasanya Gua Saur. Walaupun di bawah, nggak gua naik ke atas. Kisahnya bermula di sini. Rasulullah SAW ke Gua Saur dan itu di selatan Mekah. Madinah kan utara. Itu kan untuk mengelabui. Karena begitu Rasulullah SAW berhasil lolos dari kepungan, semua orang Quraisy berpikir Rasulullah pasti ke utara, ke Madinah. Maka mereka pengejarannya itu ke utara, konsentrasinya. Padahal Rasul ke selatan. Dan 3 malam. 3 malam beliau berada di Gua Saur, di atas gunung lah, Jabal Saur. 3 malam. Sekarang pertanyaannya, selama 3 malam, apa yang dibutuhkan Rasulullah SAW? Logistik dong. Emangnya beliau naik ke Gua Saur bawa makanan gitu kan, kayak kita camping gitu? Ya enggak lah gitu. Membawa badan aja udah luar biasa. Karena kan harus lincah gerakannya. Yang tidak kalah penting, informasi. Informasi. Nah ini semua ada timnya. Siapa yang menjadi tim sukses hijrah? Keluarga Abu Bakar. Yang berperan di situ ada Asma, Abdullah, dan Aisyah. Ketuanya Asma, boleh dikatakan begitu. Kita lihat, begitu Rasulullah SAW lolos, Abu Jahal itu marah. Kemana dia ngejar pertama kali? Ke rumah Abu Bakar, pagi buta, digedor pintunya, dar. Pagi buta. Kan mereka mengepung semalaman. Siapa yang buka pintu? Asma. Mana bapakmu? Kata Asma, ini kan terlalu pagi, terlalu buta. Aku juga baru bangun. Artinya aku nggak tahu bapakku di mana, Abu Bakar. Karena udah curiga, Abu Jahal curiga. Rasulullah Abu Bakar itu udah ibarat kata bestie lah ke istilah kita, saudara. Istilah kita begitu. Artinya aku nggak tahu kemana bapakku. Ya memang nggak ada di rumah. Yang jelas Abu Jahal marahnya minta ampun. Dia lampiaskan marahnya dengan menggampar Asma. Dalam riwayatnya sampai antingku lepas.
seberapa kencang, kebayang itu. Tapi yang jelas Asma memegang rahasia dong di situ. Terus tadi masalah logistik, siapa yang menyiapkan? Ya Asma lah, yang memasak dan sebagainya. Teknisnya sih Abu Bakar itu punya seorang pelayan atau pembantu. Di antara pekerjaannya menggembala domba-domba Abu Bakar. Jadi menggembala ke arah Gua Thaur. Namanya Amir bin Fuhairah bersama Abdullah bin Abu Bakar berdua. Jadi Abdullah bin Abu Bakar membawa informasi dan makanan dan tidak ada yang curiga orang menggembala. Dan itu. Sementara Amir bin Fuhairah kemudian mengarahkan gembalanya sebagiannya untuk mendekat ke mulut gua. Kemudian ditarik si domba, diperas susunya, Rasulullah minum. Datanglah kemudian Abdullah bin Abu Bakar membawa makanan sambil membawa informasi. Itu singkat kata. Begitu mau meninggalkan Gua Thaur menuju Madinah. Itu kan yang terakhir setelah pencarian Quraisy kendor sampai Quraisy mengumumkan sayembara, siapapun yang bisa menangkap Muhammad hidup-hidup ataupun mati itu akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Itu kemudian Asma datang dalam keadaan hamil. Bayangkan jauh itu 5 kilo ada itu ke arah Thaur. Membawa makanan untuk perjalanan Rasulullah dan sang ayah. Asma lupa tidak membawa tali untuk mengaitkan makanan itu di kanan kiri unta gitu loh. Maka kemudian dia memotong, katakanlah kalau kita sebutnya selendang lah gitu ya. Nitak dibagi dua untuk kemudian diikatkan. Rasulullah SAW melihat itu, melihat perjuangan Asma digampar Abu Bakar dengan keadaan hamil, perjuangannya luar biasa. Rasul berkata apa? Ya Asma, abdalakillah binitaqaiki nitaqaini fil jannah. Allah akan mengganti dua selendangmu itu dengan dua selendang di surga. Asma berapa usianya waktu itu? Sekitar 19 tahun. 18-19 tahun. Hamil tua dan kemudian hijrah ke Madinah, kemudian melahirkan anak. Anaknya adalah bayi laki-laki pertama dari kaum Muhajirin yang dilahirkan di Madinah. Namanya Abdullah bin Zubair. Anaknya adalah. Jadi Asma itu waktu itu kurang lebih di usia 20 tahun itu. Ketika Rasulullah mengatakan SAW, Allah akan mengganti dua helai selendangmu dengan dua helai selendang di surga. Jadi jaminan surga untuk Asma itu didapatkan di usia 20 tahun. Ini luar biasa ini. Generasi sahabat itu. Saya tutup dengan sosok tadi. Sosok Abdullah bin Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu tidak lama di usianya. Masuk Islam di usia tadi sekitar 28, di kisaran itulah. Ada yang mengatakan, ada versi lain di atas itu sedikit. Tapi kemudian meninggalnya atau wafatnya itu setelah perang Ahzab di tahun 5 Hijriah. Jadi usia keislaman seorang Sa'ad bin Mu'adz itu hanya sekitar 6 tahun. Setahun sebelum hijrah, kemudian 5 tahun setelah hijrah. 6 tahun. Artinya ketika dia meninggal usianya di kisaran 34, 35 tahun. Apa pencapaiannya? Pertama, Rasulullah SAW itu punya beberapa lapis, beberapa layer sahabat yang dekat dengan beliau untuk kepentingan koordinasi, istilah kita. Tapi yang paling dempel dengan Rasulullah SAW dari kalangan Muhajirin ada Abu Bakar dan Umar. Katakanlah yang menjadi konsultan Rasulullah SAW atau dewan pertimbangan. Kalau untuk Ansar ada Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Namanya sama-sama Sa'ad. Satu dari Aus, satu dari Khazraj. Jadi kalau untuk urusan Ansar, untuk urusan Yathrib Madinah, itu dua orang ini. Dua orang ini sepakat, say.
Kalau kita tahu perang Ahzab, kaum muslimin dikepung selama 1 bulan oleh musuh-musuhnya. Itu karena keputusan Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah berdua itu. Memilih perang, ya Rasulullah. Perang. Coba bayangkan. Jadi perang Ahzab itu sebenarnya penentunya itu. Karena Rasulullah minta pertimbangan 2 ini. Coba bayangkan itu. Sa'ad bin Mu'adz dengan usia 35 tahunan katakanlah gitu, wafatnya. Bobot dari amalnya, amal solehnya itu di level mana? Ya sulit untuk kita sebutkan satu persatu. Tapi yang jelas bagaimana Allah memperlakukannya, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan Sa'ad bin Mu'adz itu. Jadi Sa'ad bin Mu'adz itu di dalam perang Ahzab terkena panah. Karena kan pengepungan, jadi panah memanah. Tepat di sini nih. Atau di sekitar sini lah pokoknya. Kemudian darahnya tidak bisa berhenti. Gitu ya, mungkin urat besar yang kena. Sehingga karena pendarahan itulah Sa'ad bin Mu'adz kemudian akhirnya wafat. Sa'ad bin Mu'adz rumahnya Bani Abdul Ashhal itu, kalau bapak-bapak dari Masjid Nabawi keluar ke belakang, ambil ke kanan. Ada Masjid Ijabah di seberang jalan, ke sebelah kanan terus ya. Tapi sekarang susah karena itu kan area yang belum selesai itu. Nah, terus kemudian ambil ke kiri, di situ Bani Abdul Ashhal. Tapi selama sakit, Sa'ad bin Mu'adz itu dirawatnya di Masjid Nabawi. Di bagian belakang, Rasulullah SAW mendirikan tenda untuk perawatan. Jadi namanya perawatan itu di zaman Rasulullah sudah ada, dan sudah ada perawatnya. Rufaidah al-Aslamiyah. Jadi wanita perawat di zaman Rasulullah itu sudah ada, sahabiah. Karena memang itu keahliannya. Merawat Sa'ad bin Mu'adz, kemudian pendarahan, akhirnya meninggal. Itu Rasulullah SAW dan para sahabat di sekitar yang langsung mengurus, bukan di keluarganya. Begitu jasadnya diangkat, gitu ya, diangkat, mau dimakamkan, para sahabat kaget yang angkat jasad Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Tubuhnya kan besar, tinggi besar, mirip-mirip Umar. Pas diangkat kok ringan sekali. Wah, kaget mereka. Loh, kok ringan sekali ini? Nggak biasa. Orang-orang munafik itu punya celah itu. Pasti artinya keanehan ini artinya pertanda buruk gitu loh. Sampailah ke Rasulullah SAW. Ada orang yang bilang bahwa Sa'ad bin Mu'adz seburuk itu karena tandanya ini. Kata Rasul, kalian gak tahu? Sejak kalian mengurus jenazahnya, itu malaikat sudah nunggu. Para malaikat menunggu. Para malaikat turun untuk ikut mengangkat jenazahnya. Jadi bayangkan, para malaikat sampai turun dari langit untuk ikut menguburkan atau mengantar jenazah Sa'ad bin Mu'adz dan mengangkatnya. Makanya kalian merasa ringan. Karena itu malaikat berebut mengangkat jenazahnya. Artinya mereka tuh sudah merindukan Sa'ad bin Mu'adz, menantikan supaya segera cepat gitu loh. Kami sedang menunggunya di langit. Kalian tahu apa yang terjadi sekarang? Ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad. Kematian Sa'ad menggentarkan arasy. Artinya bagi Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa. 35 tahun. Amalannya di sisi Allah, bobot amalannya, kualitas amalannya seperti itu. Itulah sahabat-sahabat Nabi SAW. Amalannya, bobot amalan yang paling penting sebenarnya. Waktu mereka di antara mereka ada yang pendek-pendek saja, tapi karena bobot, kualitas. Nah ini, kita harus mengejar kualitas amalan, bukan sekedar memperbanyak amalan. Itu salah satu karakter yang paling menonjol dari pemuda-pemuda di sekitar Rasulullah SAW. Artinya amal soleh itu banyak sekali. Maka kita membutuhkan perangkat yang disebut dengan fikih amal saleh, agar kita tahu prioritas mana yang bobotnya lebih besar, lebih berat, sehingga meskipun waktu yang kita miliki tidak banyak. Ini pengingat bagi saya sendirilah. Kita semua tidak tahu kontrak kita dengan Allah, bukan kontrak sih, jatah kita dari Allah. Kita nggak tahu. Tapi anggap saja lebih baik
waktu kita tidak lama lagi. Dengan waktu yang tidak lama itu, apa yang harus kita hasilkan? Berarti kan amal-amal yang berkualitas, berbobot, itu yang harus menjadi konsen kita semua. Disitulah kelebihan para sahabat itu. Walaupun usianya muda-muda, tapi kemudian ternyata Allah sampaikan kabarnya kepada kita. Ternyata bobotnya di level itu. Ini dia. Jadi kejarlah, prioritaskanlah amalan-amalan yang lebih berkualitas. Dan itu membutuhkan fikih amal soleh. Untuk sholat yang benar, kita membutuhkan fikih taharah yang baik. Iya dong. Kalau wudunya nggak benar, taharahnya nggak benar, sholatnya pasti nggak sah. Sebelum kemudian kita membutuhkan fikih salat yang benar. Tapi dalam beramal soleh pun sebenarnya demikian. Kita membutuhkan fikih amal soleh. Agar dengan waktu dan kesempatan yang terbatas, bobot amal kita berat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian, karena waktu sudah masuk syuruk, saya tidak tahu ada pertanyaan atau tidak. Oh, ada biasanya. Silakan. Belum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Oh iya. Ustaz. Suatu paparan tentang kontribusi pemuda sebagai sahabat-sahabat yang satu Rasulullah SAW. Ada yang diceritakan tadi begitu pengorbanan mereka. Saya ingat ada satu sahabat, Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Dihyah, ya. Ya. Pemuda ini kalau nggak salah diutus oleh Rasulullah kepada Heraklius. Betul. Konstantinopel. Ya, bawa surat Rasulullah. Yang saya miss di sini ketika saya melihat lokasi Konstantinopel. Kenapa? Itu sekitar lebih dari 2000 kilo itu. Ya. Lebih dari 20. Dan padahal itu naik kuda. Nah, sejalan dengan itu kita bisa melihat begitu cermatnya Rasulullah memilih pemuda. Ya. Mus'ab bin Umair, Dihyah Al-Kalbi dan seterusnya itu. Ini tentunya menjadi spirit buat pemuda. Ya. Bahwa pemuda itu berperan besar di sini di dalam kebangkitan atau jalan dakwahnya. Itu dari satu sisi. Di sisi lain, sekarang kepemudaan sekarang ini Rasulullah. Ya, kita prihatin. Sungguh prihatin. Barusan kita diskusi di sini sedikit. Justru yang pemudanya yang malah memprihatinkan. Gitu. Ada dua pertanyaan di sini ya. Kenapa ini bisa terjadi sedemikian sistematik? Satu. Ya. Yang kedua, bagaimana peran masjid ini terhadap kebangkitan pemuda sehingga mereka bercermin. Ya. Seperti sekarang ini acara pemuda sebetulnya. Ya, itu harusnya pemuda hadir di sini. Itu saja Rasulullah. Baik, saya gabungkan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya gabungkan berarti dua pertanyaan itu. Begini, Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, Hatib bin Abi Balta'ah, Amr bin Umayyah Ad-Damri, itu diantara nama-nama yang menjadi duta Rasulullah SAW keluar, membawa surat-surat Rasulullah SAW ke raja-raja, penguasa-penguasa. Mereka pemuda semua itu, usianya ya itu sekitar 30-an tahun. Ada satu buku bahasa Arab sih, saya nggak tahu dalam bahasa Indonesia ada terjemahkan belum? Sufara an-Nabi SAW. Duta-duta Rasulullah SAW. Itu buku menarik maksudnya, karena terkait dengan masalah diplomasi dan sebagainya. Jadi Rasul itu punya duta-duta gitu loh. Sufara an-Nabi karya Mahmud Syed Khattab. Kalau ada terjemahnya, menarik itu buku itu. Di situ dijelaskan seluk-beluk lah
termasuk latar belakang para dutanya dan sebagainya, termasuk Dihya. Perlu kita ketahui, kalau teknis keberangkatan dan sebagainya, betul jaraknya bisa ribuan kilometer itu. Tapi juga tidak sederhana itu, hanya sekedar naik kuda, enggak. Dihya itu juga pengusaha, pedagang, trader. Kalau kita perhatikan surah Al-Jumu'ah, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan fadlu ilaika. Ini kan di awal-awal Islam. Di awal-awal Islam, Rasulullah SAW khutbah Jumat, kemudian ada kafilah datang-datang, dagang datang. Itu para sahabat, aduh kita ketinggalan ini nanti apa namanya, pokoknya rebutan dan sebagainya. Ini kan awal-awal. Jadi jangan pikir ini sudah settle semuanya ya. Enggak, kalau kan bayangannya gini, khutbah itu kan belum sholat gitu loh. Ya udah, ntar aja, penting kita sholat Jumat gitu. Nah, ayat ini kan yang kemudian meluruskan para sahabat, enggak begitu gitu. Fikih Jumat itu dari sejak khutbah sampai sholat. Itu memangnya kafilah dagang siapa yang datang? Dihya. Itu punya Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Gitu. Jadi ya sambil dagang jalannya, rugi ribuan kilometer kemudian tidak sambil dagang, gitu. Rugi di satu sisi itu sisi menariknya gitu. Tapi yang penting kan kemudian kok bisa ya anak-anak muda sampai di level itu. Lu bayangkan, duta di sini kan mewakili, namanya juga duta ya, kan mewakili Rasulullah SAW itu sendiri membutuhkan kualifikasi yang sangat tinggi. Nggak bisa sembarangan orang, nggak bisa. Di sisi lain kan harus sukses. Nah sekarang duta kepada siapa? Herakles, Kaisar Romawi. Coba bayangkan saja itu, nggak kebayang, ini levelnya tinggi sekali nih. Dan Rasulullah SAW ketika menunjuk seseorang, itu artinya Rasulullah SAW selain percaya, tahu bahwa yang bersangkutan memang qualified. Itu intinya. Qualified untuk itu. Berarti Dihya dan lain-lain itu memang punya kualifikasi untuk itu. Qualified. Nah, bagaimana kemudian tadi pertanyaannya anak muda sampai di level itu? Dan kenapa kemudian pemuda-pemuda sekarang jauh dari itu? Itu harus kembali kepada kualitas pendidikan. Tentu saja Dihya dan kawan-kawan tidak bisa seperti itu tanpa sebuah proses pendidikan. Tentu saja pendidikan itu luas. Jantungnya apa? Saya sering menyebutnya dengan istilah risalah Islam. Risalah peradaban Islam. Karena ini bukan masalah ibadah yang spesifik kayak sholat, kayak saum, bukan. Ini kecakapan, ini kemampuan berdiplomasi tingkat tinggi. Ini kemudian, nah artinya kan nanti di sana dia membutuhkan wawasan yang sangat luas untuk siap berdialog kan. Ya otomatis lah, nggak mungkin nggak. Ini nggak bisa orang yang wawasannya sempit, yang nggak ngerti apa-apa dan tidak punya visi yang jauh. Jadi para sahabat itu visioner, visinya jauh, berwawasan luas, terutama apalagi yang duta-duta seperti ini. Dan jelas menyelami kedalaman misi Islam. Sehingga mereka itu bukan sekedar tahu Islam itu sebagai amaliyah, amalan. Bukan sekedar bahwa Islam itu artinya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, itu pasti iya, rukun Islam. Tapi bukan hanya itu. Tahu kerangka besar tentang Islam. Itu yang saya sebut misi peradaban, risalah peradaban. Nah, pendidikan Rasulullah SAW itu mengajarkan mereka itu. Visi dan misi peradaban. Itu kalau istilah kita sekarang begitu. Makanya tadi Ja'far, dari dialog Ja'far yang agak detail tadi saya sampaikan, kan sampai tahu Najasyi itu hanya minta bukti ayat Al-Quran yang diturunkan. Ayat manapun bisa, Al-Fatihah juga bisa. Tapi kenapa memilih surah Maryam? Karena Ja'far tahu surah Maryam ini akan lebih menyentuh emosi seorang Najasyi sebagai Nasrani ketimbang ayat-ayat lain, direct. Maka penerima Najasyi atau maksudnya ini lebih efektif gitu loh. Nah, wawasan ini yang dibutuhkan. Sekali lagi Najasyi hanya minta buktikan kalau memang dia Rasul, mana wahyunya. Kan baca
Tadi surah Al-Fatihah aja beres, ini wahyu kan? Tapi kenapa memilih surah Maryam? Loh, perhatikan baik-baik dari ayat pertama, kalau nggak salah ayat 32, kalau tidak salah. Karena ayat 33-nya kalau nggak salah, yang jelas ketika masuk ke Isa itu dipotong, tidak sampai di situ. Karena akan jadi polemik. Nasrani waktu itu sudah menganut Trinitas, sementara Isa di situ ditegaskan sebagai hamba Allah. Nah, maka itu tidak dibaca itu, yang itu. Selesai di Maryam saja. Itu dari ayat 1 sampai ayat 32-an kalau tidak salah. Itu berbicara tentang alasan atau latar belakang kenapa Maryam itu begitu agung. Ya lihat saja, dia lahir dari keluarga siapa, kemudian yang ngasuhnya siapa? Yang ngasuhnya Zakaria. Dan Zakaria itu siapa? Wah, artinya nggak mungkin, nggak masuk akal kalau Maryam itu seorang wanita nakal, sementara dia itu lahir dari keluarga yang taat, kemudian dididiknya oleh pamannya itu Zakaria yang nabi di lingkungan itu. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, dan kemudian di mihrab gitu ya, di tempat ibadah melulu dan seterusnya. Coba bayangkan. Nah, ini dia. Jadi pemilihan ayat ini menunjukkan wawasan yang luar biasa, karena saya berhadapan dengan Najasyi. Maka ayat ini yang efektif, yang kayak gini nih. Pendidikan kita nggak ke sana. Artinya anak muda kita muslim sekarang tidak terbiasa untuk dididik dengan memahami visi dan misi peradaban Islam. Islam sebagai peradaban. Sehingga kemudian bisa masuk di level manapun, di sektor manapun, di bidang manapun. Gitu ya. Jadi ini persoalan kualitas pendidikan intinya. Dan aktivitas Rasulullah SAW itu yang kita sebut dengan dakwah itu, sebenarnya secara operasional itu istilah yang paling tepat adalah pendidikan. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang telah mengutus di tengah kelompok masyarakat yang ummi, tidak mementingkan baca tulis. Itu seorang rasul, tidak mementingkan baca tulis itu artinya tidak punya perangkat, tidak punya modal untuk melahirkan peradaban. Tapi ternyata lahirlah peradaban. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Rasulullah? Yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran. Wa yuzakihim, tazkiyah. Itu masalah mental, masalah spiritual. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu terapan. Terjemah yang paling pas dari Al-Hikmah itu dalam konteks pendidikan adalah ilmu terapan. Jadi para sahabat itu bukan sekedar ilmu ibadah dalam arti ibadah ritual, tapi juga ilmu terapan. Bagaimana Rasulullah SAW berhasil mempertahankan Madinah dari kepungan selama 1 bulan oleh musuh-musuhnya dengan jumlah yang sangat besar, sampai Al-Quran menyebutnya Al-Ahzab, sekutu. Itu karena Rasulullah SAW menerapkan sistem pertahanan dengan menggali parit, bukan membangun benteng. Kalau membangun benteng nggak cukup waktu, karena Rasulullah SAW hanya punya waktu 10 hari. 10 hari, nggak cukup waktunya. 6 km, 7 km di utara Madinah nggak cukup. Makanya menggali parit. Kan yang penting bagaimana pasukan musuh tidak bisa nyebrang. Menggali parit dalam, tidak bisa dilompati, tidak bisa, kalau turun naiknya susah. Itu terapan itu terapan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ketika mengepung benteng Taif, Rasulullah SAW adalah di antara masyarakat Arab yang pertama kali menggunakan manjanik. Mengepung benteng itu nggak bisa dengan panah, nggak terjangkau. Sementara dari atas panah musuh, lebih asik. Tidak bisa dengan pedang, tidak bisa dengan tombak. Manjanik itu alat pelontar. Kalau sekarang ya rudal. Manjanik itu. Kalau sekarang ya. Bayangkan saat itu tokoh-tokoh Saqif dan Quraisy baru atau masih mempelajari tentang manjanik itu di Yaman, karena memang produksinya di Yaman. Gitu loh. Rasulullah SAW sudah make. Coba bayangkan, up to date. Gitu loh. Itu wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah, mengajarkan ilmu-ilmu Al-Qur'an dan ilmu-ilmu terapan. Tentu sesuai dengan kebutuhannya dong, jangan dituntut. Kok nggak ada HP di zaman Rasulullah? Ya belum lah. Gitu. Nah, ala kulli hal. Itu dia. Itu pendidikan. Maka dari situlah kemudian lahir manusia-manusia itu. Ini pendidikan yang dibutuhkan oleh pemuda-pemuda kita hari ini, generasi kita hari ini, tentang visi besar, visi jauh dan misi atau risalah besar Islam, peradaban Islam.
Wallahu taala alam. Lanjutan Ustaz, bertanya sebelahnya Ustaz. Tadi kita udah diskusi sama Pak Kiai. Ini Ustaz terkait dengan judulnya karakter pemuda pendukung dakwah Nabi Ustaz ya. Ustaz dengan semangatnya menceritakan generasi emas Nabi. Begitu semangatnya, saya berpikir tadi pemuda kita yang hadir itu juga semangat ngelihatin. Tapi malah kebalikan, di depan Ustaz sendiri pemudanya ngantuk-ngantuk. Sementara kita yang tua-tua ngikutin gitu loh Ustaz. Jadi ini cerminan banget gitu. Bagaimana kita itu pengen tapi nggak bisa ngikuti, yang sementara yang pemuda harusnya semangat tapi malah enggak Ustaz. Ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan ini Ustaz. Tadi intinya kan adalah kualitas daripada amal ya, bukan perbanyak amal tadi. Inti dari karakter pemuda pendukung dakwah Nabi tadi. Nah ini bagaimana Ustaz? Kalau kita itu sementara pemuda kita itu benar-benar, kalau saya lihat, kalau saya pulang kampung Ustaz ya, benar-benar saya tuh ternyuh banget. Karena apa? Di kampung banyak banget yang namanya pemuda itu nggak ada idealisme, nggak ada inisiatif, nggak ada. Akhirnya yang terjadi malah kemarin saya pulang tuh anak SMP aja dikawin gara-gara kecelakaan. Baru nikah, kemudian seminggu udah melahirkan Ustaz. Dan ini orang tuanya juga nggak malu gitu. Nah ini salah satu penyakit yang benar-benar. Dan itu kenapa Ustaz? Sekarang kan ada namanya MUI, ada namanya, ada Menteri Pemuda, ada ini semua kayaknya nggak ada hasilnya gitu dengan kondisi seperti ini. Demikian Ustaz, mohon ininya. Waduh, ini kalau diteruskan ini jadi curhatan semuanya kalau kayak gini. Ya memang itu masalah kita semua, bukan. Artinya bagi saya kita juga tidak bisa membebankan masalah ini kepada satu pihak tertentu. Karena ini akumulasi yang jelas dan ini multisektor itu persoalannya, gitu, banyak hal. Tapi ketika kita kemudian mencari, katakanlah dalam tanda petik jalan keluar ya, gitu. Dan saya rasa justru itu yang harus kita fokus kita ke situ, karena kalau fokus kita ke masalah banyak sekali masalahnya gitu. Tapi fokus kita kan sebenarnya jalan keluar. Anak muda itu sekarang kan bukan berarti tidak punya semangat kan. Ngomong-ngomong sebenarnya batas pemuda itu sampai usia berapa? Katanya 60 tahun masih pemuda. Gitu lah. Jadi di sini masih pemuda juga nih sebenarnya gitu lah. Ya, itu kita ada khilafiah di situ tuh. Batas muda itu sampai usia berapa? Tapi saya rasa gini, anak muda tuh punya semangat. Cuman yang jadi persoalan semangatnya itu untuk apa? Kan dari semangat itu kan artinya menunjukkan ada energi gitu loh. Artinya energi anak muda itu kemana? Sehingga semangatnya itu kemudian untuk apa? Jadi apa? Kan itu yang jadi soal. Artinya bukan berarti tidak ada semangat. Ya orang-orang tertentu mungkin iyalah sudah sampai pada tahap frustasi, putus asa yang kayak gitu mah udahlah. Istilahnya mager aja kerjaannya. Tapi kan secara umum masih bergerak nih anak-anak muda ini. Artinya masih ada aktivitas, menunjukkan ada semangat. Cuman kemana semangatnya? Berarti kan mereka membutuhkan target gitu loh. Dalam arti yang harus kita lakukan itu kita bisa memberikan semacam target alternatif daripada yang sekarang mereka tuju gitu loh. Jadi semangat mereka tuh kan kemana? Kita harus pelajari. Loh, kalau untuk ke sana kok mereka semangat sekali? Kan gitu kan. Berarti masalahnya bukan tidak ada semangat, tapi target mereka ini yang harus bukan lagi dipoles mungkin, bahkan ada substitusi gitu loh. Artinya kita harus memberikan atau membangun target-target pencapaian yang itu disadari oleh pemuda-pemuda kita gitu. Bahwa sebagai anak-anak muda obsesi kita harus ke sana. Gitu loh. Ini yang akan membuat semangat mereka itu tidak negatif gitu loh. Semangatnya menjadi positif gitu loh. Nah, ini nih. Dan ini tentu kalau bagi saya ini memang mau tidak mau istilahnya ya pendidikan sebenarnya. Baik, pendidikan tuh bukan berarti pendidikan dalam batasan lingkungan sekolah ya. Kan pendidikan tuh rumah itu sebenarnya rumah, lingkungan itu ya lingkungan pendidikan seharusnya. Masjid itu lingkungan pendidikan gitu loh.
Jadi bukan sekedar sekolah dengan struktur yang kita tahu lah, guru, kepala sekolah, administrasi, guru dan seterusnya. Bukan hanya itu, tapi dari sejak lingkungan rumah, kemudian lingkungan di sekitar rumah gitu, lingkungan pertemanan, kemudian kayak sini lingkungan sosial kayak masjid, kemudian juga mungkin di luar masjid perlu ada hub gitu ya, untuk menjadi titik temu anak-anak muda, aktivitas sosial harus kita bangun itu. Kalau enggak ya jelas semangat mereka, tenaga mereka kemana-mana itu melebar gitu ya. Oke lah kalau yang terkait dengan masalah olahraga yang itu memang dibutuhkan untuk pertumbuhan fisik, tapi kan di luar itunya gitu, yang punya bobot-bobot sosial, bobot-bobot keilmuan gitu ya, di luar buku, textbook sekolahnya dan sebagainya. Nah ini yang harus kita ciptakan. Saya lebih suka menggunakan kita dalam arti ini problem kita bersama gitu loh. Saya juga punya anak-anak di usia-usia yang sangat-sangat rentan seperti itu gitu loh. Sehingga masalah kita tuh lebih kurang sama dan kita membutuhkan kekuatan kolektif untuk itu, tidak bisa menyerahkan kepada pribadi-pribadi. Saya rasa akan berat sekali kalau ini menjadi masalah perorangan gitu ya. Termasuk tadi betul lah. Emang masalah ini multi layer ini masalahnya. Orang tuanya kayak tidak peduli, tidak punya rasa malu. Itu juga bisa jadi kan karena ada faktor-faktor X di sekitarnya membuat itu terjadi. Dan itu saya rasa pergeserannya berjalan lambat. Dulu itu kan aib banget kan. Kenapa sekarang tidak menjadi aib? Itu kan bergeser perlahan-lahan tuh. Berarti ada pergeseran nilai. Dulu sangat aib, sangat malu, sekarang udah nggak peduli. Berarti ada pergeseran nilai. Pergeseran nilai itu nggak drastis, nggak ekstrim, pasti pelan-pelan tuh. Nah ini yang harus kita pelajari. Kok bisa ada pergeseran nilai? Padahal di kampung kan. Artinya kalau dulu kan yang namanya yang nakal tuh kota. Sekarang mau sampai kampung-kampung ya lebih kurang. Lah iyalah orang tontonannya sama, sekarang itu medianya sama, alatnya sama. Loh di kampung kan sama aja. Kalau dulu mah kan yang namanya perangkat atau lingkungan yang bisa mengarah ke negatif itu di kota. Ya dulu tuh tahun 80-an ke bawah lah kali. Sekarang kan semuanya ada di kampung. Di gadget itu aja semuanya ada. Gitu. Jadi ada masalah itulah menurut saya. Kembali sebenarnya kita harus memperbaiki. Saya tidak punya istilah lain selain kualitas pendidikan. Karena memang itu pendidikan dalam arti yang luas ya. Bukan sekedar sekolah gitu ya pendidikan di sini. Allah ta'ala alam. Saya serahkan ke ini yang berwenangnya untuk menutup pembawa acara. Bapak di belakang tadi naik. Satu lagi ya Pak ya. Ya, terakhir kali ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Pak Ustadz jelaskan bahwa karakter pemuda zaman Rasulullah itu sampai diakui Allah Pak. Kami mencontoh apa yang mereka lakukan sehingga Allah akui. Pertama. Dan kedua, tadi Pak Ustadz sampaikan kakaknya Aisyah digampar sama si Abu Jahal. Iya. Kok Abu Bakar diam aja? Abu Bakar kan bersama Rasulullah di gua. Oh, saya pikir Abu Bakar pasti ngamuk tuh dikejarnya. Oh gitu Pak. Masih. Assalamualaikum. Iya. Baik. Ya kalau kita karakter para sahabat tuh banyak ya. Artinya haus ilmu. Oh, tindakan. Ya di luar yang tadi ya, kan tadi juga apa yang mereka amalkan gitu ya dari ini. Yang jelas dengan visi besar mereka gitu loh, visi jauh mereka dan misi besar mereka itu menentukan amalan-amalan atau tindakan-tindakan mereka di level tinggi. Haus ilmu itu jelas. Itu salah satu karakter yang paling menonjol dari para sahabat. Semua para sahabat haus ilmu. Umar bin Khattab itu walaupun sangat dekat dengan Nabi SAW bukan berarti kan setiap hari nempel terus dengan Rasulullah. Enggak. Umar juga trader, pedagang, harus keluar. Itu Umar itu dengan tetangganya yang Ansar itu janjian. Sehari ini aku nempel dengan Rasulullah SAW. Engkau yang keluar. Artinya kerja dan sebagainya gitu untuk kehidupan mereka normal untuk penghidupannya itu. Kerja dan sebagainya. Nanti sebaliknya besok aku yang keluar, engkau yang bersama Nabi SAW. Supaya apa? Tidak ada ilmu yang ketinggalan dari Rasulullah SAW. Supaya itu. Bayangkan aja. Kita makan kalau udah kerja, ngaji itu, aduh baru nyampe gitu kan. Capek kan gitu. Luput pengajian itu,
Itu merasa nggak ada beban gitu. Nanti ngaji lagi deh kan gitu. Kalau Umar mah enggak, paling nggak sekelas Umar loh gitu. Jadi gantian, nanti otomatis mereka ketemu sebagai tetangga kapan? Nanti malam kan, Rasulullah kan pengajiannya ditutupnya selesai malam. Itu mereka malah ketemu, jadi pulang kerja itu istilahnya malah ketemuan. Pelajaran kita hari ini apa, dari Rasulullah apa hari ini? Kapan coba tidurnya? Nggak tahu. Yang jelas menyerap dulu itu. Habis lelah kerja saja mereka masih mau kumpul untuk mencari ilmu. Di Madinah ada namanya Darul Qurra. Darul Qurra itu kayak rumah, bukan kayak rumah, memang rumah, tapi dipakai kegiatan untuk belajar. Istilahnya kalau kita kan kalau kerja itu after hours gitu kan. Ini juga begitu. Kan dengan Rasulullah SAW selesai Isya. Nah mereka ini setelah Isya malah kumpul lagi di Darul Qurra. Untuk apa? Murojaah, mengulang pelajaran, memperjelas satu sama lain. Aku pahamnya begini, kamu gimana gitu. Itu sampai tengah malam. Wah ini diantaranya tuh. Kenapa ini sangat dibutuhkan? Karena tindakan apapun itu akan sangat berbobot kalau kita punya landasan ilmu yang kokoh. Tanpa ilmu yang kokoh, amalan kita serasa sudah luar biasa nih amalan saya. Tapi karena ilmu kita terbatas. Padahal kalau ilmu kita lebih dari itu, mungkin kita pikir, seharusnya nggak begini, seharusnya saya upgrade, seharusnya kan gitu. Itu dia. Itu salah satu karakter para sahabat itu. Muda, haus ilmu, kemudian produktif, karyanya level tinggi, dan kemudian itu di sisi Allah luar biasa. Wallahu ta'ala alam. Hadanallahu yakum ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana fazidna ilman tanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhasyu'ana wa tilawatana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.